Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku semua yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, kumpul keluarga atau rembuk keluarga dalam keadaan komplit, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang tetap setia menunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua dan mohon maaf karena saya telah mendahului berinisiatif untuk mengajak rembukan keluarga guna membahas masalah waris. Saat ini saya kira waktunya sudah cukup layak untuk membicarakan masalah waris, karena orang tua kita, khususnya bapak, telah meninggal. Sampai hari ini waktu yang ke-40 hari sudah layak untuk kita bicarakan, karena sesuai ketentuan kan harus segera dibicarakan. Kalau memang belum 40 hari kan kayaknya menurut kita belum etis lah kita membicarakan masalah waris. Saya juga mohon waktunya untuk memberikan kata pengantar tentang apa-apa yang perlu dibahas dalam rembukan keluarga. Dalam hukum Islam, selaku ahli waris wajib segera menunaikan pembagian waris. Perlu kita diketahui bersama bahwa secara umum yang namanya waris adalah harta kekayaan ditinggal oleh orang tua kita yang telah wafat dan akibat-akibatnya. Akibatnya di sini yang dimaksud adalah untuk menutupi hutang-hutang almarhum atau almarhumah jika ada, atau kewajiban-kewajiban lain seperti selamatan dan lain sebagainya. Jadi arti waris meliputi hak dan kewajiban-kewajiban. Pembagian waris dalam Al-Quran, karena kita semua umat muslim, itu dalam surat An-Nisa ayat 11, di sana ditentukan bahwa laki-laki itu sama dengan 2 bagian anak perempuan. Setelah firman ini kita tunaikan secara hukum Islam, itu berarti secara syar'i udah sah, tapi bisa dirembuk lebih lanjut apabila disepakati, ya bisa dirubah sesuai kesepakatan. Dalam rembukan kali ini saya mohon dengan segala hormat, nanti masing-masing punya hak yang sama untuk berbicara. Namun tolong agar penyampaiannya dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut. Jangan ada di antara kita yang mungkin badannya kurang enak didengar, apalagi menghakimi itu. Tolong jangan sampai terjadi hal yang demikian. Kalau membicarakan masalah waris sampai terjadi ribut, tentu ini akan memalukan kita semua. Bahkan mungkin orang tua yang telah meninggal juga tidak akan ridho, karena orang tua kita itu telah membangun pondasi yang diterapkan ke anak-anak itu sudah sangat kuat. Tolong jangan sampai pondasi yang sudah dibangun sama orang tua itu dirusak oleh anak-anak maupun cucu dan lain sebagainya. Yaitu mari kita jaga sama-sama dengan menjaga mungkin ucapan, perbuatan. Jangan sampai ada iri, dengki dan lain sebagainya. Prasangka buruk itu tolong dihilangkan jauh-jauh. Kita termasuk keluarga yang terpelajar, keluarga yang berpengalaman, dan orang tua telah bersusah payah sehingga anak-anak hampir semuanya boleh dikatakan berhasil. Ini perjuangan orang tua yang sangat luar biasa.
kita wajib menjaga nama baik orang tua maupun keluarga. Bagaimana caranya? Tentu kita berusaha jangan sampai keluarga kita terpecah, melainkan kita harus berusaha agar kita tetap rukun. Saya ingat betul ketika saya pulang nengok orang tua di dapur, itu ibu almarhumah mengungkapkan suatu kekhawatiran. Saya sebenarnya sudah lemes, kepengen anak itu ada yang tinggal serumah, namun sampai almarhumah itu khawatir karena udah lemah, dan bilang, kamu kapan bisa pindah sini, nunggu pensiun? Katanya masih lama. Saya pengennya anak itu ada yang tinggal serumah. Saya udah lemes, udah nggak bertenaga. Saya khawatir nanti saya meninggal, anak-anak pada pecohan. Saya bilang, insya Allah gak usah mikir terlalu jauh, insya Allah saya bisa lah, bisa menjaga kerukunan keluarga. Jadi saya mohon kekhawatiran ibu jangan sampai ternodai dengan di antara kita anak-anak itu ada yang tidak akur, tidak rukun. Apalagi malam hari ini bisa kita membicarakan masalah waris, ada yang ngotot dan sebagainya, itu tolonglah kita hindari. Kalau sampai terjadi misalnya ada yang ngotot dan sebagainya, tentu orang tua kita tidak, almarhumah tidak akan ridho, tidak akan ikhlas. Kita harus sama-sama pegang teguh itu, jangan sampai kekhawatiran orang tua itu terjadi. Memang naluri almarhumah seorang ibu itu sangat halus. Beliau menginginkan atau mengutamakan perasaannya agar anak-anak tetap hidup rukun, tentram dan damai. Kalau bapak itu kita sama-sama tahu ketika masih sehat jasmani dan rohani itu adalah sosok yang sangat tegas, disiplin, dan sangat gemi atau sangat irit. Wajib kita teladani. Dengan demikian maka kerukunan keluarga harus benar-benar kita jaga agar tetap rukun, terpelihara, agar almarhumah orang tua kita bisa istirahat di alam barzah dengan tenang. Dan itu jika orang tua tidak ridho, Allah pun akan murka. Adapun peninggalan orang tua ataupun harta pusaka harus kita jaga, jangan disia-siakan. Kalau dalam keadaan terpaksa ya mungkin bisa mau dijual, tolonglah jual ke saudara kandung, jangan dimelik
dijual ke orang lain karena orang lain mau harga yang mahal. Tapi namanya harta pusaka sebisa mungkin kita jaga, jangan sampai lepas, biar jasad almarhumah merasa senang. Kita berbicara misalnya masalah peninggalan sawah. Awalnya sawah itu yang lor sekolahan kan disewakan ke Pak Kastun. Kemudian karena saya pengen melihara usaha domba, akhirnya kita sewa. Saya bayar itu sewa kalau nggak salah itu 2 kali sesuai dengan potongan panen padi per 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan. Dari Pak Kastun dapat berapa, udah nanti kita yang nyewa. Nah, sesuai kesepakatan mulai Januari kan nggak salah ya, Wit? Iya. Januari itu saya serahkan ke Wiwit sepenuhnya. Namun sampai dengan Mbak Putri meninggal atau bahkan sampai sekarang saya belum tahu, nanti minta tolong dijelaskan ya, Wit, apakah karena ini termasuk harta peninggalan, harta pusaka, nanti tolong dijelaskan. Dulu-dulu yang saya hormati, dalam rembugan keluarga kali ini perlu dipahami bersama bahwa orang tua itu pernah bikin surat wasiat ketika mau pergi haji tahun 2006 makanya. Iya. Bikin surat wasiat yang barangkali semuanya udah bawa. Nah, mungkin bisa dibacakan. Siapa sih? Silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat wasiat dari Bapak. Ayah, ibu memberi wasiat pada anak-anak kami 9 orang. 1. Berhubung kami berdua berangkat ziarah ke Tanah Suci, dibiayai kedua orang anak kami. Diulangi. Berhubung kami berdua berangkat ziarah ke Tanah Suci, dibiayai kedua orang anak kami. A. Endro Wasistomo SH, B. Bambang Setiabudi SH. Maka kami berdua menyerahkan tanah milik Blok Jambe luas kurang lebih 165 ubin kepada anak kami berdua yang tersebut di atas. Setelah kami berdua sudah tidak ada. 2. Untuk tanah milik daerah SD Impres untuk 9 orang anak. 1. Daryanto, 2. Endro Wasistomo SH, 3. Trisubowo, 4. Endang Purwaningsih, 5. Bambang Setiabudi SH, 6. Sriwigati SPD, 7. Sabtowardoyo SPD, 8. Suwoko Hadi SH, 9. Sugeng Suroso. Tanah tersebut di atas kami serahkan berdua apabila kami berdua sudah tidak ada. 3. Rumah dan tanah atau tanah dan bangunan. A. Rumah kami serahkan berdua kepada Bambang Setiabudi SH. B. Tanah yang ada bangunannya milik 5 orang, yaitu 1. Endro Wasistomo SH, 2. Bambang Setiabudi SH, 3. Sabtowardoyo SPD, 4. Suwoko Hadi SH, 5. Sugeng Suroso Saka. Tanah tersebut setelah diambil A. 7 ubin untuk melengkapi Trisubowo. B. Yang ada bangunannya, rumahnya Endang Purwaningsih. Tanah tersebut kami perkiraan yang ada bangunannya kurang lebih 45 ubin dan kolam kurang lebih 20 ubin. Hal tersebut di atas kami serahkan berdua setelah kami berdua sudah tidak ada. Purbayasa 25 Oktober 2006. Kami berdua, ayah untuk Sosiswoyo, ibu Siti Sundari. Ini berarti yang
2006. Terus yang surat pernyataan Surat wasiatnya dulu. Ini terima kasih, bunyi surat wasiatnya demikian. Jadi istilahnya kan sudah orang tua sudah pemikirannya jauh ke depan untuk antisipasi jangan sampai anak-anak itu ada yang ribut masalah waris. Jadi istilahnya kita ini tinggal ngecak kena atau eksekusi. Nah, nanti dulu-dulu dalam menyampaikan pendapat saya bisa dikasih satu orang 5 sampai 10 menit. Kemudian pasangan ahli waris suami istri dipersilahkan duduk sebelahnya sesuai kondisi sekarang guna menyimak atau mendengarkan. Dan yang berhak bicara itu mohon maaf hanya ahli waris kecuali istri almarhum Sugeng. Nah, tentang rumah pusaka ini beserta isinya monggo kita jadikan rumah untuk kumpul keluarga, untuk tempat musyawarah khususnya menyangkut misalnya masalah masa depan anak cucu turunan kita, misalnya perlu rembugan ya monggo dipakai sini, misal lebaran mau kumpul di sini silahkan. Pokoknya intinya untuk kebersamaan lah, untuk membicarakan hal-hal yang positif monggo, tidak kami terbuka, tidak membatasi. Kemudian sebagai kata pengantar, sebagai penutup kata pengantar, jangan lupa monggo tiap-tiap kita selesai sholat doakan orang tua. Lagi misalnya malam Jumat ya bisa mungkin kita baca surat Yasin. Kemudian sebelum kita minta tanggapan sesuai usia lah, nanti mungkin kita lebih konsentrasi kepada masalah sawah dan mungkin masalah tinggalan dan sedikit emas itu ada sama istri. Kemudian lagi masalah uang, kemudian yang lain yang mungkin perlu dibicarakan. Untuk itu pertama saya mohon tanggapannya dari Mas Yanto. Perlu notulen seri ditulisan disepakatan. Ini pulpen ada. Ya silahkan Mas kalau setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mengutarakan pendapat, saya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin hari ini bisa rembuk keluarga bisa lancar, nggak ada istilahnya gangguan apapun juga. Untuk daripada itu saya untuk katakan kata pengantar itu pertama, karena orang tua itu sudah membagi untuk istilahnya ahli waris nama wasiat ya monggo saja. Masalahnya saya kan sebagai anak, karena gimana ya kadang-kadang mau istilahnya usul gini-gini, karena orang tua istilahnya begitu ya tinggal kita istilah tinggal nurut aja, wong kita kan istilahnya tinggal nemu tinggal nutur. Ya monggo aja, monggo saudara-saudara aja, saya tinggal nurut aja, yang penting nggak ada istilahnya istilah iri monggo saja. Saya cuma ngeli aja ya wasiat dari orang tua begitu ya, kita tinggal melaksanakan aja, supaya nanti orang tua kita di sana istilahnya tenang, nggak istilah kalau ini nanti anak-anak pada kan otomatis di sana mungkin kan kurang jenjem cara bahasa Jawanya itu. Saya kira itu pendapat dari saya, monggo saya
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Mas Hendro yang nomor 2, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja bahwa pada malam ini pertemuan keluarga dalam rangka membicarakan waris dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan berjalan aman, lancar, dan tidak ada sesuatu yang menjadi ganjalan di hati masing-masing. Saya sebagai anak yang nomor 2, saya hanya akan menyampaikan beberapa masalah atau hal yang kita semua sebenarnya sudah tahu, cuman mungkin ada yang hal-hal yang belum jelas. Misalnya seperti karena saya menyangkut saya sendiri pada waktu almarhum bapak dan ibu itu mau ziarah haji, ziarah ke Mekah. Dulu pertama kali datang ke Jakarta dan mengutarakan pada saya waktu itu, menyampaikan bahwa saya mau ziarah haji karena saya punya tanah warisan dari orang tua akan dijual. Terus saya waktu itu menyampaikan, ya mohon maaf Pak, kalau bisa jangan jual sawah lah, karena nanti bisa dibicarakan orang kan nggak enak kalau naik haji jual sawah. Akhirnya bilang mohon sabar dulu waktu itu. Nah, alhamdulillah saya pada waktu itu kebetulan ya saya kerja di KPK dan dapat kamu bisa ngomong, diem. Ini saya ceritakan biar tahu semua gitu. Saya dapat tunjangan gaji waktu itu 50 juta. Jadi saya punya niat untuk memberangkatkan haji orang tua saya, karena saya punya niat kerentek, tidak ada maksud apa-apa itu. Cuman pada waktu itu masalahnya kan satu orang 27 juta, jadi kurang 4 juta. Padahal saya dapat itu apa istilahnya, gaji saya itu kapelan cuma 50, jadi kurang 4 juta. Nah, dan saya alhamdulillah sih, memang niat suci saya, niat bersih hati itu mau memberangkatkan kedua orang tua saya tanpa menjual sawah, dan saya tidak mengharapkan sesuatu. Nah, terus tadi saya Budi, Bapak Budi dengar usul, saya juga pengen memberangkatkan. Ya udah kalau gitu satu-satu, saya bilang. Ini saya cerita keadaannya karena saya orang nggak bisa bohong, ya. Nggak bisa mengada-ada dan nggak bisa nambah-nambahin. Sudah terlaksana. Terus pada waktu Bapak mau berangkatkan, memberi wasiat bahwa karena Bapak almarhum waktu itu bilang, saya udah pernah ngomong bahwa saya mau naik haji, jual warisan sawah itu dari orang tua, dan ternyata haji itu dibayarin oleh 2 orang, dan tanah itu waktu itu kan diserahkan berdua. Pada waktu wasiat yang pertama itu Bang Mas Budi nyatakan bahwa sawahnya gue Mas Rubain lah. Saya juga bilang iya juga tidak juga tidak itu. Karena itu kan orang tua masih ada, ya kan. Nah, sekarang karena sudah almarhum semua dan surat wasiat juga berbunyi bahwa itu berlaku setelah beliau sudah almarhum. Nah, dan sekarang hari ini sudah tiba saatnya bahwa Deputi punya inisiatif untuk membicarakan masalah waris.
itu masalah sawah yang kulon ya saya ucapkan supaya jelas itu asal usulnya sejarahnya itu yang nggak ngerti supaya ngerti karena saya orangnya itu apa adanya gitu loh iya tidak ya tidak mengarani saya mengakui gitu loh 5 menit lagi ya Mas. Terus, yang seterusnya rumah sawah apa yang luar desa itu yang SD rumah kan sudah tertulis di surat wasiat. Saya rasa saya hanya melaksanakan aja apa yang sudah tertulis di situ kita laksanakan gitu aja. Kalau sawah yang SD itu mau dibagi ya sesuai dengan kesepakatan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah amadatul. Dumateng dulur-dulur kula ingkang tansah kula hormati, saderengipun kawula matur monggo kita mansah puji syukur dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi musyawarah keluarga menika menghasilkan hasil ingkang sae selalu dibimbing oleh Allah. Allahumma amin. Penyuwun kawula mestinipun kala wau pun aturaken saking wasiat Bapak Ibu niku pun gamblang pun jelas. Namung kados kula anaknya nomor 3 namung derek mawon monggo napa ingkang pun diwasiataken teng tiyang sepuh kawula mugi-mugi mau disampaikan sing penting anggaran sing niat sawah arep didol maring keluarga kan kandung ora usah menik kekasing larang maring wong dia niki sing harus di garis bawahi. Lajeng pengkalihipun menawi wonten pembagian iku mestinipun nggih dimusyawarahaken monggo kita namung derek mawon ampun ngantos gendeng-gendeng sing ngrungokaken wong liya niku ora patut melas wong tua kita teng alam kubur. Salajengipun kala wau pun jelas teng wasiat saking wong tua kula namung ngajak sedulur-sedulur kula kita rangkul bersama, kita rukun bersama demi kemajuan keluarga besar Bapak Hansi Kunto Rekso Siswoyo. Kados saking kawula cekap semanten billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tinggal bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nggih monggo kula setuju mawon kali niki surat-surat wasiat niki. Sing penting mangke arep ngukur saben niku mujur ngetan mawon ampun gili kabeh ampun wonten sing teng lebet mboten dalam kados niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada saudara ya. Ya saudara saya. Mas Tri. Aduh ya. Lalen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rembuk keluarga berjalan dengan walaupun saya di pertengahan alhamdulillah berjalan sangat familiar. Mudah-mudahan nanti juga hasilnya bisa kita terima bersama sehingga pewaris atau almarhumah juga ikut senang di alam barzakh. Ini terkait dengan surat wasiat kelihatannya saya pinjam dulu.
Kalau yang masalah sawah udah sangat jelas ya, masalah sawah lor balai desa itu untuk 9 Sekolah. lor SD SD ya. untuk 9 bersaudara. Di sini kan tidak dijelaskan pembagiannya berapa. Kalau menurut hukum Islam kan tadi udah saya sampaikan, laki-laki dengan perempuan itu beda sepikul segendongan. Tapi karena ini sudah merupakan Wasiat. amanah, surat wasiat ya Bagi 9. Bagi rata. Iya. Ini masalah sawah. Nah, mungkin sawah itu kan ada yang ngoncong, ada yang menjelarit sisi wetan. Iya. Dari jumlah lebih kurang 350 ubin ya. Nanti dibagi 9, tapi ada yang nggak bisa dibagi. Itu tekniknya mengkobai mas, kita tanggapan terhadap wasiat dari bapak ibu. Gimana setelah itu baru kita nanti kita bicarakan teknis pembagiannya gitu loh. berarti mohon maaf ya Mas Hendro, saya menanggapi yang tadi Mas Hendro utarakan. Memang benar waktu orang tua mau pergi haji, saya dengar mau dibiayain Mas Hendro semua. Saya bilang saya kepengen juga ikut membiayai ibu gitu. Terus orang tua bilang kan mau ngelepas sawah Blok Jambe untuk atas nama berdua. Saya bilang saya nggak usah, saya ikhlas kok memberangkatkan haji orang tua. Kamarnya si Rainyo. Itu yang saya sampaikan. Kemudian masalah ini udah masuk teknis lagi ya. Ya intinya kita sependapat lah. Ini udah amanah dari orang tua, yang udah kita laksanakan udah ya. Ya saya rasa itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan waktu kepada saya untuk ikut berbicara di forum ini. Kita membicarakan masalah sawah yang belakang SD Negeri Dahulu Dayasa. Saya juga setuju kepada Mbak Endang dibagi 9 tapi dapat jalan aspal semua wetan. Nah, untuk yang wetan SD itu kan moncol. Menurut saya siapa yang mampu nyong kuwe aja disimak dong. Oh ya disimak nanti. Untuk tanah yang terisolir istilahnya kan, yang belakang SD itu kan moncol. Siapa yang menurut saya siapa yang mampu bayar untuk memecah sertifikat kan masih keuntungan. Kalau tanah sawah itu dipecah itu biayanya mahal karena nanti akhirnya jadi tanah kering atau tanah buat bangunan. Maka pakai yang itu aja buat ngurusi, kita tidak usah iuran buat mecah jadi sertifikat sendiri-sendiri, itu tidak usah menurut saya, tapi pakai yang itu aja. Menurut saya ya siapa yang punya duit banyak yaitu yang ngurusi sertifikat pakai tanah yang moncol itu. Nanti kan ngambilnya berarti yang beli itu yang sebelah kidul jadinya biar gandeng sama wetan sekolah gitu. Usulan saya seperti itu. Sekian, apabila nanti saudara-saudara setuju terima kasih, kalau tidak ya kita bicarakan lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini semua juga udah masuk teknis ya. Intinya dengan surat wasiat itu setuju. Itu nanti kita bicarakan ke teknisnya. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada adik kita Sabtu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktunya, waktu dan kesempatan yang diberikan untuk diri saya untuk menanggapi wasiat dari orang tua kita tentang kata warisan. Intinya kita sebagai anak ya, saya sepakat dengan Mas Nyambut dan yang lain-lain itu kita tinggal eksekusi saja karena itu sudah ditulis oleh orang tua, kita tidak akan mungkin merubah yang kualat lah gitu loh. Jadi intinya dari surat wasiat itu kita ikuti saja. Hanya ada perlu garis bawah yang poin berapa yang di situ yang rumah itu kan ada 5 hak 5 Mas Hendro, Mas Budi, saya, Koko, almarhum Sugeng apa ya? Nah itu wis kan. Nah saya sendiri itu untuk tanah yang ada di rumah ini sudah tidak berhak karena saya sendiri sudah minta bagian saya dibayari oleh Mas Budi pada waktu itu untuk bayari kuturannya apa ya Mas? Nah kuturannya, jadi sehingga ini buat pemahaman yang lain maupun istri saya dan nanti anak saya pun saya kasih tahu. Saya kira saya juga tidak perlu membuat surat pernyataan karena nanti saya pun akan tugas saya untuk menyampaikan dengan anak-anak saya bahwa warisan tanah yang ada di rumah kerajaan ini saya sudah tidak berhak karena saya sudah menggunakan uang dari Mas Budi. Itu untuk karena ini kaitannya dengan saya pribadi maka saya sampaikan. Sedangkan untuk pembagian sawah nanti kita bicarakan lagi secara teknis saja yang terbaik bagaimana. Itu pendapat dari saya atau tanggapan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada adik kita Soko Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaksa lagi sidang. Dan kesempatannya Jaksa lagi sidang. khususnya terhadap diri pribadi saya mohon maaf. Mungkin ada ya kata-kata yang mungkin kurang pas, mungkin saya mohon dimaafkan sebelumnya. Nah, tapi pada intinya saya sependapat dengan Kamas dan Mbak Ayu, saya semua yang telah disampaikan di awal sependapat sekali bahwa orang tua almarhum kita telah menggariskan atau udah membuat wasiat, ya udah tinggal kita laksanakan aja. Pada intinya seperti itu, karena kita berharap itu kan sederhana itu kan kita barang nemu ya, semoga menjadi berkah bagi kita semua, terutama ya bukan bagi kita ahli warisnya langsung, ke anak cucu kita semoga ikut bisa menikmati keberkahannya dari peninggalan dari orang almarhum orang tua kita ya, seperti itu. Terus selanjutnya terhadap yang tadi yang sampaikan Mas Doyo, saya juga sama, karena pada saat itu saya dulu pindahan dari Sulawesi Tengah kan gaji saya ditahan sama kajari saya dulu ada 6 bulan kali, karena saya suruh balik lagi dulu, suruh perpisahan, tapi saya nggak mau karena dulu Sulawesi Tengah kan lagi konflik, ngapain bolak-balik, orang saya udah dapat SK ke Bogor, saya langsung melaksanakan tugas, gaji saya ditahan sampai 6 bulan. Makanya saya pada waktu itu ya bolak-balik ngebebanin Mas Budi, sama kayak Mas Doyo, minta duit terus pinjam. Ya akhirnya ya saya dengan itu sendirinya saya memang mengikhlaskan juga sama kayak Mas Doyo, hak saya atas yang tanah di rumah ini. Kemudian terkait sawah saya ngikut aja yang terbaik hanya supaya kita menjadi berkah untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada DKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga intinya manut
apa yang sudah di wasiat itu, mungkin Mas Budi kalau ada mungkin dulu almarhum udah pernah mungkin minjem apa, saya kan mungkin kurang paham, kalau mungkin di itu ya monggo saya ngikut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar apa yang dikatakan DKI. Saya waktu itu lagi nyari PBB rumah, kok ada surat pernyataan dari almarhum. Ini 11 April 2009. Saya bacakan ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama almarhum Sugeng Suroso dan seterusnya, menyatakan bahwa hak atas bidang tanah yang dihibahkan oleh orang tua kami, Bapak Haji Kuntoro Siswoyo dan Ibu Haja Siti Sundari, pada saat sebelum menunaikan ibadah haji melalui surat wasiat tanggal 25 Oktober 2006 telah saya alihkan hak tersebut melalui jual beli dengan kakak saya atas nama Pembangkit Budi Desa seharga 20 juta dan telah saya manfaatkan untuk rehab rumah di Perum Kalikidang Blok M2 nomor 6 Sokaraja Kabupaten Banyumas. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Prokto 11 April 2009 yang membuat pernyataan Sugeng Suroso, saksi Bapak almarhum Haji Kuntoro Siswoyo, Ibu Haja Siti Sundari, Mas Tri Subowo dan Sabto Wardoyo. Yang bertangan. Ada juga di sana udah tanda tangan. Kita tanda tangan boleh lah. Anang. Pelalen sih ya orang ya. Sugeng orang ngomong ini ngomong sertaan ini Pada mereka renyong. Pada orang ngomong ya orang ngerti. Kemudian sekarang kita bicara anu dulu ya. Aku. Wibit dulu. Oh iya. Oke. Syuting Mas Wiwit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya ingin menjelaskan tentang tanah sawah. Pada tanggal 2 Desember kebetulan saya diberi amanah lah sama Alik Budi untuk mengelola kandang di belakang rumah tempat Mbah. Nah kebetulan waktu itu kan belum ada pakan. Ini saya jelasin dari awal ya, kan belum ada pakan. Saya beli pada tanggal 5 April kalau nggak salah itu udah mulai kita rembukan untuk gimana kalau misalnya tanah sawah tempat Mbah kita gunakan untuk bank pakan, nanti sistemnya sistem sewa. Rembukannya kemarin waktu dulu itu kalau nggak salah kita bayar sebesar 6 juta per bulan, per potong per 3 bulan. Nah, waktu itu saya masih ingat bulan Juni lah. Kebetulan surat surat sewanya itu di almarhum Mbak Putri, jadi saya nggak megang waktu itu bulan Juni. Sebelum Mbah meninggal juga sempat ngomong sama saya, Mas itu kalau bisa tanah sawah sebagian ditanami padi, jangan semuanya ditanami rumput. Nggih Mbah, makanya misalnya udah waktunya tanah sewanya itu jatuh tempo, saya rembukan ke keluarga. Kebetulan belum sempat ngobrol ke keluarga, Mbah udah terlanjur dipendut sama Tuhan. Jadi saya kebetulan waktu itu sempat menyatakan sedikit ya kalau nggak salah ya untuk teknis sawah. Cuma berhubung kesininya usaha domba itu diserahkan full ke saya, karena waktu itu Lik Budi ada keperluan, jadi uangnya saya kembalikan untuk modal untuk usaha domba. Saya sempat sedikit keberatan lah kalau misalnya tanah sewanya itu ngikuti hasil sawah baik per potong. Nah kebetulan saya sempat sedikit ngobrol pas selamatan Mbah kalau nggak salah, untuk merintah keringanan per tahunnya itu saya nyewa tanah
per 100 ubin aja, karena kan waktu itu saya juga kebanyakan juga kalau misalnya nyewa tanah sawah sampai 400 ubin kalau nggak salah, nggak 300, 400 ubin. Jadi saya minta izin untuk nyewa tanah sawah sebelah lor sebesar 100 ubin dengan biaya sewa tanahnya per tahun 1.500.000. Nah ini karena kemarin saya ada kendala karena domba kebetulan banyak, jadi kalau misalnya langsung yang 300 ubin itu digarap kan, saya kebetulan kan kekurangan lahan pakan, jadi saya minta keringanan lagi. Kalau misalnya saya minta keringanan sekitar 2 bulanan setelah lebaran haji boleh enggak? Itu nanti uang sewanya baru saya serahkan. Nah kebetulan waktu itu kan saya untuk menyerahkan ke Likdoyo ya, kalau nggak salah ya, Likdoyo bilang uangnya dipegang kamu dulu untuk bersihi sawah, misalnya Buluku, Garu dan lain-lain. Nah kebetulan ini saya kemarin baru sempat bersihi, belum saya garap karena kemarin ada usulan lagi kalau bisa per Januari 2013 udah beres semua ya, insya Allah saya garap semua insya Allah. Cuma ini karena kemarin kendalanya kan harus harus dirondap dulu, nunggu waktu juga, mendadak nunggu 1 minggu, nunggu aduk semuanya baru baru. Kalau masalah uangnya sebenarnya mau saya serahkan ke Likdoyo, cuma karena Likdoyo bilang udahlah digarap kamu aja sana untuk bersihi tanah sawahnya, itu seperti itu. Ini nggak bisa dibuat-buat ya, apa adanya. Seperti apa untuk misalnya saya nyewa tanah sawah, apa mau diukur atau mau mbok nanti ada omongan di belakang. Nah, nyewa tanah kok nggak ada ukur-ukurannya gitu. Batas 100 ubinnya dari mana sampai mana, itu saya juga mohon untuk tambahan nanti masukan ke keluarga. Mau nanti ada omongan-omongan di belakangnya nggak enak, saya nggak mau karena nggak berkah juga. Itu yang kedua nih, mungkin insya Allah nanti per Januari lah, mungkin pertengahan Januari insya Allah udah selesai semua. Saya serahkan ke keluarga lagi untuk tanah yang 300 ubin, sama nanti sisa uang sewanya mungkin kan nggak semuanya 1.500.000 itu habis untuk garap Buluku, Garu, Galeng dan lain-lainnya. Mungkin itu nanti saya serahkan ke siapa monggo, apa ke Likdoyo, apa ke Sri yang megang uang monggo. Itu saya sedikit cerita tentang sawah lor SD, monggo untuk nanti saya ada kesalahan monggo dikoreksi. Untuk sementara seperti itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini karena ini masalah waris ya. Dari Desember kita kan bayar ke Mbah itu waktu itu 2 kali, terakhir kalau nggak salah Desember, terusnya kan bibit. Jadi kalau Januari, Februari, Maret kan mestinya bayar itu udah bayar belum ke almarhumah? Waktu itu baru bayar sekali, seingat saya loh. Yang Lilike itu kan bayar berapa ya waktu itu ya? Ya udahlah, kita ini kembalikan aja sawah, iya, menjadi siap garap aja gitulah, garapan sawah kan maunya rapi, sawah ditanemin rumput jadi patung jerum pampeng lah. Almarhumah juga lihat sawah kondisi kayak gitu kayaknya ngemes gitu, kembali ke sawah. Ya kan tadi saya sudah sampaikan untuk minta waktu sampai ya mungkin pertengahan Januari lah, karena kan butuh waktu juga sih, nggak bisa ngomong ini tolong diselesaikan langsung besok selesaikan, nggak bisa juga. Minta waktu ya, nanti kan Buluku, Garu, Digalang juga, nanti baru setelah itu saya kabari lagi untuk diselesaikan. Misalnya kan ada grup juga kan fungsinya untuk informasi segala macam apapun tentang keluarga kan, nanti saya sampaikan di grup apa tanah sawah udah siap, monggo yang mau garap apa mau disewakan apa. Ya, terima kasih. Udah cukup ya. Cuma itu minta satu, itu kan saya kan tanah sawah kan belum diukur, maksudnya saya kan sewa 100 ubin, minta tolong lah. Sisan gawe kae, Ikan ya. Nanti kalau udah dibagi ya, kalau sing oleh bagian ngono kowe
ada sewa kena maring apa ora misalnya kan. Kita kembali ke masalah teknis ya. Ini kan yang utamanya sawah ya, masalah sawah. Lainnya nggak ada masalah kan? Barangkali mungkin ini ada simpanan emas, ada berapa nanti yang sekarang sawah aja dulu ya. Yang masalah sawah itu kan dibagi rata 9 ya. Masing-masing madep ke jalan, ngadep ulun kabeh. Nah, cuman kan untuk mecah itu perlu biaya. Tadi apa yang disampaikan oleh adik kita Sri itu ada wetan SD yang pirang ubin kayak ya. Selebak ya kayaknya anu kira aja 10, 20-an ya. Soalnya kan yang kayaknya yang bocor kan sekitar 80, itu kayaknya sekitar 20 deh. 20 kayaknya Sekitar 20. Cuma ya ya kalau disepakati nanti kita ngukur yang lor SD tekan yang ngalor dibagi 9. Iya. Nah yang wetan SD wetan SD nanti dibayar siapa? Itu untuk biaya mecah sertifikat kan perlu biaya. Jadi adil loh ini kabeh. Sepakat semua nggak? Iya. Berarti kok sing bayar sing itu sing pondoran wis sing bagian itu dewek sama. Iya, misalnya anu gabung. Iya, sama gabung. Ya ditulis. Deal ya. Kalau aku kan notilan ya, notilan asli. Tanpa Itu notilan asli. ini sesuai usia ya. Mas Yanto paling lor dewek. Ya sih, kayak menurutku misalnya kadang-kadang wong kan kepengen perak kan ya milih dewek sih milih itu bagi sangat terserah ya milih dia kalau Itu udah di sertifikat kan? Gampangnya ya lebih urut. Gampangnya urut. Soal Gitu lupa lah Kang gitu ngalor berbalik. Apa Kang gitu ngalor? iya nggak usah gitu deh sinang iring itu kan blok gegenar kepengen Kon bayar kan kayaknya. kita iring gitu dewek Kepriwe, Mas? Dokter kayak bayar. Ora. Sing penting oleh Oh, ini kebagian gitu dewek. dan kolornya Mas Buti kalau dibeli nyambung Oh iya, Kak bener kae Mas Yanto. Mas Yanto Kon bayar kae sih ya, wetan SD. Lah iya kan ora training bayar. Ya sing training bayar sing nang kono. Mas Yanto gitu dewek kolornya Mas Buti mbok jere kok gitu pengen nganggur nang kene mbok kok mandongan nang lor SD mongko kan anu dawa kan sing kuwi Mas Buti sing bayar mburi kan tetep bisa nyambung tekan wetan sekolahan dalan nek Mudeng Apa Pak. nyambung kae lore? Mari wetan SD. Ini nyambung ya, berkokok ngarep. Koko kan iya nyong saya jare nyepelek nang kok pengen nandur nggo gawe ngene kan ki Mas Buti kan lore Mas Buti ki lebih aneh koko ngene kan ngeneh. Ora katang sih buat kapan realisasi koko. Nusewu, apa sih kudu Pak tuku tanah wetan sekolahan kudu nemplek maring bagian. Ya terus itu kan Ya ora. Oh, kuwi lho maksudnya lho. Biar kita tidak kesulitan. Kayaknya lebih gampang aja bae. Mas Yanto pertama lor dewek apa kidul dewek kayak Iya. Angger aku sih tengah-tengah. Iya. Kalau ya tengah-tengah kan gitu. Dewek. Iya, Lo dewek kan loro ya. Angger sing nang lo dewek bokane kae kepengen gawe. Tapi kayaknya ada kokok manggon-manggon kayaknya gitu dah. Iya. Kalau dawa kan harus selipar kok. Kan melas, Berarti Tapi kan sing moncol aku belakang bae ora. iya Kita ngomong apakah kudu tuku sing nemplek kan kok. Iya. Paling ora ya. Lah sing tengah-tengah sing tuku ya dadi. Aku usul ya, Nah. Lur, gini, karena saya kan nggak paham letaknya geografis dari tanah itu. Nah, gemien kan aku weruh kayaknya na rumah dinas ya kan. Rumah SD, SD. iya kan. Kowe nang wetan rumah dinas SD sawae. Lain lagi, Konsolan iya. lain lagi dengan rumah dinas. Iya di luar rumah dinas. Makanya saya keliling. orang-orang paham itu loh ramah. tapi kayak anu angker.
Tapi sing wis negori kring Sing kok ngakak kok pojok atis. sing wingi sing negori ora apa-apa kan. Almarhum sing cerita jerono. Iya, anu sing gemien. Anu sing gemien tapi ora apa-apa ora. Tapi manggon kono sekolah pirang tahun? Jajal sing jujur. Iya, Sing kita jujur. tahu Ayo. Nyongor Nah, emang anak tapi kan ora apa-apa ora. Berhubungan siapa? Iya. Ora semua nang sekolah aku main kae baik kok Sini kendur boy bener. Jadi sing angker ke dudu tanam kono tapi pere Curug. Ya, curug. Jadi kamu curug kayak gue. Dolan. Nempel mana? Biar penunggu Bilang ada penunggu ya. Kemudian anak jalan ya, jalan setapak nunggu SD karena Iya, anak itu, SD. maka dia kan pelesir gitu loh. Yang penunggu mono. Tapi zaman aku cilik gone mlebu mari ngon grujugane dene ya ora dikelitiki ora lah. Orang cuma bisa gimana tuh? Kita kembali ke rembukan ini. Jadi Mas Yanto cenderung gitu kan? Iya, udah durut ngalor. Iya, dene ngalor iku. Mas Hendro ngelurus kaki dulu. Mas Tri, Urut berarti. Bang, aku sih tetap tengah. Nyolor dek, tapi nomor telu ngalor dewek. Lor dewek gitu dek. Dong. Bajunya paling gampang. Cuma keuntungan sudah sebagai rumah yang wis mepet desa. Kuburan. Ini udah deal ya. Mas Yanto sesuai ya. Iya marah. Makanan gitu ya. Ini udah deal ya. Gitu dewek. Mas Yanto, Mas Hendro. Ya, kemudian yang berikutnya ini uang emas dulu. Mas itu Aku usul ya, aku lanjut ya. Mengenai sawah disit ya. Sawah kan ana ronggon ya, ya kan? Nah sing kulon niku primen, sing iya lho, wayah jelas. Sing blok kae, sing anu blok jame. Nah, aku usul ya Mas ya. Gini. Dulu kan orang tua kita karena diangkat 2 orang, pinginnya dibagi 2. Hanya karena Mas Buti kan karena sudah pernah berikrar, wis kasih anak-anak gue masih terbaik. Iya kan? Tapi Mas sama kali mereka, tapi ibaratnya mau gantine kuburan karena kuburan gue kan jenengan sing bayari. Orang foto kuburan harus ada bicarakan. Orang perlu ini. Maksudnya kan jenengan kan turunan loh, turunannya pada menerima sih orang masalah. Orang bakalan turunan tuh. Udah ikhlas. Udah ikhlas. Anakku pada ngerti kok. Udah tahu. Dulu kan itu ikhlas ya pakai. Kalau kuburan saya udah ikhlas. Yang punya ide kan saya bikin makam keluarga, makanya saya hubungi Pak Muharjo. Makanya deal sepakat harga itu waktu itu berapa sih 15 juta. Makanya kan pada Mau iuran, ternyata pada nggak iuran dibayarin sama Mas Eko. Iya, waktu itu jadinya ya sudah sekarang Ya ikhlas saya sudah udah orang anak. udah diikhlaskan saya sama Ya, kakak. istilahnya, ya asal sepakat diikhlaskan dan ki anak saksi lagi wiwit ya kan kita kan tidak mau di kemudian hari anak rubes iki lho. Bunyinya tetap makam keluarga bukan punya Mas Hendro. Saya selalunya terus Ya, ada tuh Itu jadi sini aja ditulisin. dibahkan kok.
Ya. Jadi tulisin aja itu makam ini. Ya bikin surat aja kalau biar supaya bikin surat. Orang sing penting sepakat kan. Yang sih orang-orang yang sing salah bener ya wis dadi itu akeh nama sih wong dia. Nanti notulen kan bunyi. Iya. Mesti primen bunyi saya. Ya bunyi sabar. Makam keluarga. Ini kan ditulis harus sing ngakene. Iya. Iya. Makam keluarga. Makam keluarga. Makam yang hibah gitu loh. Makam yang dulu Mas Indro yang beli dihibahkan untuk jadi makam keluarga. Dari Mas Indro. Iya. Agar ada buat surat supaya ada Kalau hibah kan perlu ke notaris, perlu biaya. Dari notulen aja udah cukup. Iya. Dari itu garap Mas Indro gitu. Simpulan bisa Mas Indro. Saya nanggapi ya, sawah kulon yang dulunya orang tua sesuai dengan surat ini untuk berdua, saya kan nggak mau. Silakan aja itu atas nama Mas Indro nggak apa-apa. Berarti mulai mau digarap atas nama jenengan. Jadi segala mungkin saya langsung bikinkan suratnya ya kan, sertifikat gitu loh. belum. Dalam proses. Ya wis ora apa-apa wae diterusaken bae. Iya, wis ya benerane wis berarti mulai besok anggar panen rampung ya mau. Ya udah haknya Wis akeh jenengan wae Mas Indro. Iya. Wong nang wasiatnya kan diserahkan setelah orang tua tidak ada. Kalau seorang anak ketika jenengan. Kan udah jelas kan, jadi saya kan Wis ngomongin kang Rosidi ya. Sing garap pakai Rosidi. Iya. Sampai kok berarti siki ngomong Nyun saya bu, sing terakhir ke panen mau dibagi ini rata. apa ya wis ora ngerti garapan Surabaya. Wis saya Ngomong makane panen, dibagi rata, mau terakhir udah baru dibagi sendiri. Wis sing enggak. jadi kan udah clear sawah ya. sawah, makam, Makam clear, salah clear wis, Dim. sebelum sampai ke emas. Nah, rumah ini dulu. Nah, ya. Saya yang berpendapat ya. Masalah rumah ini tadi kan masing-masing udah menyampaikan pendapatnya. Saya terus terang aja waktu itu tidak pernah mempengaruhi orang tua. Kita tahunya ketika orang tua mau pergi haji ya yang dikumpulin di sini. Iya. Kan dibacakan surat wasiat. Saya juga langsung draft kok atas nama saya. Begitu udah selesai saya nanya ke orang tua, itu pertimbangan saya orang tua. Nah, untuk namanya atas nama berlima, rumah untuk ke saya, tapi tanahnya ada bangunannya untuk 5. Rupanya di sananya lagi, yaitu karena almarhum udah pakai duit saya, woko udah pakai, ini juga sudah pakai. Bahkan waktu mau bangun itu dulu kan pakai juga. Iya. Kemudian lagi Mas Indro dulu pernah pinjem termasuk beli hardtop ya waktu itu total sampai 40 berapa kan sama Mas Indro kan ketika dinas di Sungai Penok kembalikan ke saya 25. 46. Iya. Karena saya waktu itu belum tahu kalau Mas Indro duitnya udah banyak, beli rumah sampai 2 ya. Yang sekarang ditempatin. Makanya langsung saya kembalikan. Berarti ya suki jalan. Langsung saya kembalikan. Tapi ya yang wis anak itu anak behike. Nih saya ceritain ya. Rumah itu tuh bukan beli, utang. Bukan dikirain saya banyak duit. yang belakangnya kan rumah bangun. pertama kan 1 terus Pertama tuh 1 sama kabling 1. Itu utang BRI. Ya BRI Pemalang. Utang waktu itu 15 juta. Gitu loh. iya. Nah, beli 1 kabling 1 rumah. Gitu loh. Nah kalau pas mau gali garasi
itu tetangga Pak RT-nya itu bilang Pak itu kemana Pak? Ngapain sih dijual? Dia mau cerai gitu. Akhirnya saya ya udah kalau gitu minggu depan kumpul. Aku ngobrol sama Pak RT-nya Pak Sri. Saya bilang berapa? Minta yang mahal banget itu pasaran kan 85 itu minta 150. Oh, saya nggak mau. Dia kalau boleh 125 lah. Dia bilang. Kalau boleh ya besok saya ini uang muka, kalau enggak kapanpun enggak ini karena saya mah baru mau fondasi doang itu bukan karena banyak duit. Ya intinya waktu itu kan karena intinya gijal-gijal Mas Hendro udah kembalikan ke saya waktu dinas di Sungai Penuh, langsung saya transfer itu, jadi kita kembalikan. Bahkan Mbak Endang sendiri ya bukan ini ya, karena biar semuanya tahu, bikin apa namanya pasang keramik saya bantu berapa gitu. Nah itu pertimbangan orang tua mungkin itu kali. Iya bisa ini harus beres. Nah, kemudian rumah belakang ini kan atas nama Mbak Endang. Kemudian ini katanya mau bangun di situ, saya bayarin, tapi sampai sekarang masih atas nama dia, saya belum ke notaris. Tapi udah saya bayar gitu. Ya kalau diurusi kok. Iya. Kemudian saya itu beli pekarangan 2 kali ke Pak Sinjas, terus ke Uwak Kasroji, kemudian itunya lagi Kastaji. Kalau yang Kastaji Sinjas itu lagi kita bikin sertifikat sampai sekarang belum jadi. Tapi yang dari Uwak Kasroji rupanya jadi sertifikat digabung dengan ini. Kalau yang Mbak Endang tersendiri, itu sejarahnya itu. Jadi itu saya beli itu ke Mbak Endang. Jadi yang di atas namakan ini ke depan, biar kita semua tahu. Supaya jelas itu, jadi sama-sama mau tahu. Kemudian lagi apa? Emas. Ya. Mas apa uang duduk? Jadi rumah ini udah nggak ada masalah ya? Orang ya Mas ya, orang Bob, aman. Yang bu, Yo, ini kan terbuka kan? Atas namanya termasuk jenengan, 5 orang kan termasuk jenengan. nah ini kalau saya sih nggak ada masalah. Ya wis berarti serana masalah. Yang ini kita meluruskan kata-kata, ya. Yang namanya rumah pusaka kan asli itu milik bersama, bukan si kayak kita karena pernah ke Padang ya. Pusaka Tinggi itu nama keluarga. Kalau sudah dinamakan si A, bukan jangan pusaka. bilang rumah pusaka. Iya, jangan. Namanya pusaka itu peninggalan. Coba nggak cari ke Iya, tapi kan itu milik keluarga gitu loh, bukan milik B atau C. Itu nggak usah Kalimatnya tidak ada. Jangan bilang pokoknya hanya penyebutan aja, itu nggak perlu dibilang. selesai gitu loh. Soal kita misalnya mau kumpul di sini, monggo atas istilahnya kebesaran hati bukti gitu loh. Wasiat orang tua memang. Iya. Aman. Supaya clear gitu. Kemudian lagi sekarang masalah ngomong pusaka. Masnya punya tujuh. lu kunci bisa cek. Belutnya murah wani nyonya Kecing kita mau Iya tadi kan perlu dibicarakan. Yang aku jenis bakal kayak juga tiri ya. Dan saya harap juga rumah beserta isinya, entah itu sendok, piring, lading, cungkir, utuh lah. Kalau mau pakai dibalikan lagi. Iya, dipakai di sini, jangan dibawa pulang itu. Ini tadi bukannya dari si cungkir sih malah Tak koneng renung Menurut kamu di nenek tank semprot juga. Tank semprot apa? Sendep pesen nih kan termasuk tas kena kayaknya udah gaji deh yang Iya, apa? ya lu
wis kerasa. Kayaknya tas putih kan udah kita kasih. Yo. Double. Iya, Ya, kan sebentar terus lagi. disimpan. Double pira bae. Tembaknya ujung-ujung kelekak kayak paling Biar banyak kan cepet aja kena. gua. Iya nyong apa pakai di sini ya sih. Soalnya biaya sampai ada Iya. Oh, itu dulu. Loh, tapi Oleh kan bapak ya, kurang. warisane nyongke. Dompet Ada dulu Nyong pada ada bodol titipnya. dompet. Maksudnya kepriwetnya Malah ya. Iya maksudnya mbok selamatan sampai bapak ibu kurang sampai itu diuntungkan dulu menurut saya ini menghitung uang yang kemarin tinggal berapa nanti selamatan dulu biaya berapa bisa diperkirakan. berarti ini bisa makan dengan uang yang ada di uang kas itu untuk persiapan biaya-biaya yang timbul Yang jangan penting itu dibagi. apa saja ditulis untuk apa saja ditulis Ngene terasa. untuk apa saja Dibuka apa bae. Iya, paling gede kan. Biji mak loro, Ceplok nak karo witan sine. ramane ping 4 nyatus, ndak siji loro duwe. Kalau dulu mana si pinter. Rombongan borong bingung. Anu bukti kae tuyul. Bukti anu tuyul ngger wong tua. Iya, makanya berapa karo lombok. Biasanya bawang lanang. Duit Lombok. Iya. Iya, wong tua kayak nyuwe, bukti anu tuyul. Bingung. Saya aku tahu kena dua anak pada. Kuwi aja Ya, nunggu si mandar gede mungkin gini. Burine. Emas gelang ya. Dia nongkrongnya gelar, rantai, pakai kene kapek, oprek apa ya? Pirang kae pirang gelang. Gramnya berapa sih? Dok orang sini. 100 Pak Swida. Dua per gramnya. Berat nih. Seket siji, titik 410. Seket siji. Apa bulan? Iya tulisannya. 5 gram, Pok. Biasanya anak koman lagi ya. Ngono Pak. Rumah berapa? Pentingnya wis balik dompet. Ini bapak ya. Disetujui enggak? Oke, dapat sing male desake sini kan dia. Cirang. Sing isi duit 2000-an. Jejaknya kan cuma ini tulisannya benar seket siji. Seket siji tulisannya. Pak, bapak, dompetnya aku ya Pak. Iya, semono. Seket siji bahannya Iya, buka iya loh. Ngono kodok kelas. Segramnya Kemudian sejuta loh. tahun 2007. Jadi surat Siki harganya siki. Kira ka surat ya. Orang maksudnya di motor aku beda lagi Iya sih kan larang. Kalau ngomong TV. Ini para habis ya. Berunan mas seket di ping 1 suwita. Jumlahnya boleh jelas. Iya benar. Itu kan rantai. Iya antum benar. Iya. Sebentar ini kan. Dia siji. Iya. Iya. Terus apa maning gue, Mbak? Yang nyaketnya kayak Bintang Surabaya. gram regane kan wong iku. Kue bintang Surabaya kue ibune Ayu. Tulis bareng. Iya. Apa? Iki surat gendang Iya tergabung. Nanti sisi karo suratnya karo gelang. Orang goleknya. Masih karya, Pak. Masih karya, Pak. Duh, kali sekarang. Ini pamit ikutnya
Iya rega gemien. Kalian mending digade. Orang gadean lebur enggak apa-apa. Mending didol mari gadean lebur enggak apa-apa. Dan nilai gadean wisane 60-an. Lebur enggak apa-apa ya, dibagi. Oh saya yang beli 12 berapa ya? 12 juta. Sekarang udah ditaksir 27. 27 juta. Ah, cuma ada kena foto. 12 juta, harga 12 juta tahun 2010. Sekarang ditaksir 27 juta. 27 juta berarti 75%. Aku dapatnya 24. Ya paling mari gadean, lebur enggak apa-apa. Sing anu kayak kudu ibu itu sing senenge gelang. Cek priwe Lur? Ikhlas ya. Ya kira kenal ki bapak. Masalah dompet. Sing ngisi 2000-an ya. Sing biasa sing pas nyong nang kene jere nyot nggo bojo maning iki gue. Duite akeh jere sing terakhir nang meja mriki. Nyong duite akeh, nyong arep bojo maning iki gue. Jadi sepakat ya aja didol, kecuali didol gue biaya. Iya, biaya selamatkan. Aja didol nggih. Karo duit Ora dibagi. kalau di teman dan anu Tapi yang saya kaya didolnya ya harga dulu. Dijualnya ya harga dulu. Euro. Boten, karya boten. Potongannya yang gede. Mending cara enggak didolnya suka deh nang gadean dilebur. Nggih kok. Paling anu ya semenit. Sepotong kaki Satu pasang belian tapi di fotokopian. Pokoknya cuma tetakonnya anak kan rinciannya apa saja berapa orang tahu